Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang kaya dengan keragaman budaya, bahasa, dan agama. Terdapat lebih dari 40 suku yang berbeda di provinsi ini dengan bahasa dan adat istiadat yang unik dan beragam. Keragaman ini menjadi salah satu daya tarik NTT sebagai destinasi wisata dengan berbagai atraksi wisata budaya, alam, dan kuliner yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Pulau Bamora adalah sebutan lain untuk Nusa Tenggara Timur yang tersusun oleh 4 pulau besar, yakni Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Pulau Bamora sesungguhnya merupakan miniatur Indonesia yang hidup rukun dalam kebinekaan. Dari 4 pulau besar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini saya berada di Pulau Timor, yaitu tepatnya di Kota Kupang. Salah satu pulau besar di ujung selatan Indonesia yang dianugerahi kekayaan budaya dan keragaman. Namun memasuki kontestasi pemilu, keragaman yang ada perlu disikapi dengan bijak agar tidak membawa polemik yang besar dalam proses dan kenyamanan berkontestasi. Kami hadir untuk mendengar dan mendatangi suara semangat Anda. Inilah Sambang Suara. Mari jadikan pemilu 2024 berjalan damai, menyenangkan dan indah. Seindah alam Nusa Tenggara Timur. Apa ya? Politik identitas. Apa ya? Bisa mengerti politik identitas? Politik identitas ya? Apa ya kira-kira ya? Mungkin yang mengurus tentang politik kali ya? Beta belum tahu, soalnya beta baru awal pemula pemilu, jadi belum tahu. Apa tuh, baru dengar? Kupang sebagai ibu kota provinsi, berdenyut dalam irama harmonis heterogeneitas kehidupan masyarakatnya. Ada 45 suku di NTT dengan ciri khas masing-masing dengan kekerabatan yang sangat erat. Masyarakat NTT dan Kota Kupang sangat memahami tahapan kontestasi pemilu menjadi kesempatan untuk perubahan lebih baik. Dari 5 juta jiwa penduduk NTT, ada 3 juta lebih orang yang akan memberikan pilihannya pada hari kasih suara pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Saya berkesempatan mengunjungi komunitas yang aktif menyebarkan pentingnya kebersamaan di tengah keragaman.
Oke, mantap. Di tengah perbedaan yang ada sebagai seorang seniman ya, bagaimana Bapak Ibu, kakak adik, bersaudara semua di sini melihat politik identitas ini sebagai ancaman? Bagaimana bersikap pada saat melakukan kontestasi atau pagelaran menyanyi? Kita sebenarnya kalau seniman ini bersifat universal. Yang kita bunyikan itu adalah kedamaian, ketertiban. Dan kalau sebenarnya pesta demokrasi ini awal-awalnya itu kan berlangsung di saat-saat kampanye atau apa itu kan banyak sekali keributan. Sebenarnya awal aja, ujung-ujungnya kita menemukan pemimpin. Nah, pemimpin itu harusnya setelah itu kita jangan lagi dalam waktu yang lama ada dalam suatu perbedaan yang membuat kita jadi satu nggak suka satu benci satu, jangan. Ini tadi kita nyanyi rame-rame nih, lagunya Rumah Kita. Ada suara 2, ada suara 3, ada beberapa suara yang lain. Tapi ujung-ujungnya yang kami tampilkan benar-benar harmoni. Lagu itu menjadi indah. Jadi beda-beda itu saya kira tidak soal. Tapi ujung-ujungnya siapapun yang terpilih, dia menjadi pemimpin kita dan semua kita mesti mendukung dengan baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tapi sih nyanyi dulu dong bareng kita lagi. Oh, boleh. Ayo. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Di dekat alun-alun Tuban, ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kalau beta sendiri sudah berapa kali pemilu ini golput, jadi untuk alasan untuk memilih ya kurang lebih mirip. Kita memilih karena pilihan kita ikut menentukan kemajuan negara kita ke depannya. Ya, karena menurut beta itu suatu kewajiban sebagai warga negara. Kontestasi pemilu 2024 merupakan momentum bagi partai politik berlomba merebut hati masyarakat dengan menawarkan visi misi dan ide Bernas bagi kemajuan dan pembangunan bangsa dan daerah. Saya semakin memahami
sebuah kontestasi pemilu bukan menjadi panggung persaingan etnis, entitas, dan identitas. Bagi saya, upaya menempatkan masyarakat dalam kotak identitas akan berujung konflik. Bahkan, politisasi identitas menjadi bumerang bagi proses demokrasi. Hadirnya belasan partai politik dan peserta pemilu lainnya dalam ruang publik akan menentukan masa depan negeri ini 5 tahun ke depan. Pemilu tak sekedar kontestasi memilih pemimpin. Karena itu, saya akan mencari tahu lebih banyak bahwa pemilu sejatinya kontestasi berintegritas tanpa meruntuhkan kerukunan, keharmonisan, dan persaudaraan yang sejak lama terbangun di NTT. Bagaimana dari KPU sendiri ya mengantisipasi supaya tidak terjadi politisasi identitas? Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia yang besar ini adalah bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan. Penyelenggara atau kami berpikir cara pandang itu tidak hanya muncul pada saat pemilu, tetapi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak kemerdekaan lalu sampai dengan saat ini. Jadi pemilu itu adalah momen yang kita laksanakan 1 kali setiap 5 tahun. Sebagaimana pemahaman lain dari pemilu itu adalah arena konflik legal dalam memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Sehingga kami punya tema dalam melaksanakan sosialisasi yang saat ini sedang berjalan dalam bentuk kirab pemilu. Itu temanya itu adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Bagaimana pandangan atau melihat wajah pemilu di 2024 ini dan harapannya seperti apa? Pemilu itu sebagai pesta rakyat ya, pesta bangsa. Dan karena itu dia sebagai pesta, maka kita sangat berharap bahwa pemilu menjadi bagian dari keseluruhan jiwa kita untuk bagaimana kita membawa Indonesia 5 tahun ke depan dengan memilih pemimpin-pemimpin yang menurut cara pandang kita, pikiran kita, hati nurani kita, dia cocok untuk menjadi orang yang duduk di lembaga legislatif atau eksekutif. Dengan gambaran pengalaman itu, tidak hanya capaian hasilnya, tetapi pengalaman penyelenggaraan, kita sangat optimis. Pemilu 2024 oleh penyelenggara yang sama, dengan regulasi yang sama, kita mampu melaksanakannya dengan lancar, aman, dan sukses. Menyambangi kota Kupang semakin meyakinkan diri saya bahwa NTT adalah miniaturnya Indonesia. Hidup rukun dan saling menghormati benar-benar menjadi potret yang saya saksikan di berbagai sudut kota Kupang. Karena itu, saya meyakini praktik politisasi selain tidak akan laku di daerah, juga dapat menjadi racun kehidupan sosial dan terwujudnya politik damai berintegritas. Halo Prof, apa kabar? Selamat datang, salam sehat. Salam sehat Profesor. Iya, Prof, bagaimana korelasi antara komunikasi antar budaya dengan menekan supaya politisasi identitas ini tidak muncul di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ditata sedemikian rupa supaya hubungan antara suku, agama, ras, dan golongan itu jangan sampai dipolitisasi. Yang dimaksudkan dengan identitas politik identitas itu karena orang mempolitisasi, ya. Jadi ada kepentingan politik lalu mereka mempolitisasi, kepentingan mereka itu menumpang di agama, suku, bangsa, ras, dan golongan. Bagaimana sih Profesor melihat atau caranya supaya menekan agar politisasi identitas ini tidak muncul? Biasanya sebelum pemilihan umum itu kan ada semacam fakta integrasi, fakta integritas untuk parlemen antara calon. Siapa yang mau tanda tangan fakta integritas, dia taat betul pada fakta integritas. Jadi setiap orang yang akan dipilih menjaga betul konstituennya.
Si A misalnya dia berasal dari suku bangsa B, beragama C, dia jaga betul itu konstituen. Jadi jangan dia yang mau dipilih, dia membawa nama suku bangsa, agama, dan golongan untuk masuk di arena politik. Keriuhan dalam suasana gembira di sudut kuliner Kota Kupang menjadi bukti. Kebersamaan adalah harmoni dan denyut kehidupan masyarakat. Menikmati mentari turun di peraduan sekaligus berharap semangat merawat persaudaraan tidak terpengaruh oleh praktik merusak demi ambisi sesaat. Keberagaman yang ada di Nusa Tenggara Timur menjadi modal bagi masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, karena sehat itu asli. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Berapa orang dengan sengaja akan masuk ke pidana. Losmen Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Penanaman itu di mana? Ya apresiasi orang tua. Serta mempertebal keimanan dan wawasan tentang Islam. Itu di bawah alam sadar dia. Serambi Islami, setiap hari, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Bahayanya seperti apa? Duh gimana ya? Pokoknya bahayalah. Politik identitas sangat berbahaya karena dapat menimbulkan bentrok, perpecahan antara ras dan suku dalam warga Indonesia. Cukup berbahaya ya, karena kalau menurut saya politik itu harus fair, nggak harus mendukung satu golongan tertentu. Ancaman politisasi identitas adalah polarisasi antar kelompok, diskriminasi, dan konflik antar kelompok. Namun NTT telah melewati itu semua dalam setiap gelaran pesta politik 5 tahunan. Praktik pemilu di NTT selama ini ikut menjadi penentu dan potret kualitas demokrasi nasional. Ini pula yang akan saya dengar. Bagaimana warna politik di NTT di tengah keragaman yang ada? Bagaimana nih Bapak dalam konteks pemilu keragaman ras ini tidak memunculkan yang namanya politisasi identitas? Kenapa seperti itu? Karena NTT ini kan ada semacam kesadaran etik dari masyarakat. Tanpa orang Katolik
tentu dia tidak bisa bangun NTT sini tanpa saudaranya dari Protestan. Tanpa orang Flores itu tentu dia tidak mungkin membangun NTT sini tanpa saudaranya dari Timur. Jadi ada semacam kesadaran etik ini yang kemudian menyebabkan kenapa orang NTT itu kemudian dari aspek toleransi mereka sangat kuat, sementara dari aspek politik itu yang kemudian menjadi tantangan kita ke depan sebetulnya. Dan bagaimana sih Bapak caranya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi politisasi identitas di Nusa Tenggara Timur dengan begitu banyak keragaman yang ada di sini? Selama ini kan orang selalu melihat bahwa politik identitas itu selalu menciptakan semacam disharmonisasi, selalu menciptakan rivalitas di level elit maupun di akar rumput. Tapi di NTT, itu identitas itu kemudian digunakan bukan untuk kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan, tapi identitas itu digunakan untuk membangun kohesi sosial, untuk membangun NTT menjadi satu kesatuan kolektivitas. Gitu. Dinamika politik lokal itu tidak selalu menimbulkan anarkisme, karena memang kita punya budaya kekerabatan itu menjadi sangat kuat. Kita boleh berbeda secara politik, tapi kita tidak kemudian membuat persaudaraan itu menjadi bercerai-berai hanya karena persoalan politik. Apa seharusnya langkah bijak nih yang diambil oleh masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya politisasi identitas? Penting dilakukan ke depan adalah politik itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Karena itu dinamika politik itu dia tetap menjaga koridor budaya, dia tetap menjaga suasana kebatinan kita yang nyaman, sehingga kita boleh berbeda pada proses politik, tetapi kemudian kita harus menyatu ketika hasil politik itu menggambarkan bahwa itu menjadi milik kita bersama. Meski secara sosial hidup harmonis, bukan berarti ancaman kerawanan di gelaran pemilu tidak ada sama sekali di NTT. Konteks sosial politik dan dukungan infrastruktur menjadi aspek utama dalam pengawasan. Politik damai dan berintegritas butuh kesadaran semua pihak agar harmoni yang telah berjalan di NTT tetap bersuara merdu. Halo Bapak, apa kabar? Apa kabar? Baik. Kita sudah mulai memasuki pesta demokrasi, dan yang namanya pesta pasti ramai gitu ya Bapak. Bagaimana dari pihak Bawaslu menekan supaya politisasi identitas ini tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur? Di dalam pelaksanaan politik ke depan, kita berharap tentunya pelaksanaan proses politik baik itu dilakukan oleh setiap peserta pemilu. Kita harapkan itu juga berintegritas. Dan yang berikut juga lebih menekankan kepada proses-proses politik yang programatik. Artinya bahwa lebih menekankan kepada proses-proses penyampaian program yang tidak terlalu menonjolkan tentang kepentingan politik daripada identitas setiap peserta pemilu. Bagaimana nih pengawasan terhadap media sosial yang seharusnya dilakukan? Terhadap pengawasan media sosial, Bawaslu sendiri itu juga punya satu komunitas. Jadi nama komunitas Jarimu Awasi Pemilu. Kita baik dari sisi penyelenggara pemilu, kita juga menggandeng banyak sekali pihak sebagai mitra-mitra pengawasan partisipatif kami. Ya, karena upaya kami platform Bawaslu hari ini adalah kerjanya mencegah. Caranya adalah tidak hanya sekedar kita menindak, tapi orang banyak menyebarkan berita bohong, hal-hal yang sifatnya itu juga kemudian versus ya terhadap penyelenggaraan politik yang bermartabat, maka kita juga mesti mengkampanyekan lewat hal-hal yang sifatnya juga programatik, hal-hal yang sifatnya itu baik untuk kepentingan pemilu yang tentunya harapan kita adalah sukses di tahun 2024 nantinya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Semoga pesta demokrasinya sukses, lancar dan damai gitu ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antarumat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo,
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan masyarakat NTT yang mendiami 42 pulaunya menjadi anugerah yang tidak dapat dipisahkan di kalangan warganya. Saya tidak dapat membayangkan keragaman di Kupang NTT bila ada pihak membenturkan kepentingan sesaat demi tujuan politiknya. Apa yang telah saya datangi dan saya dengar menjadi pesan berharga setidaknya untuk diri saya. Politisasi identitas bisa dimaknai sebagai sumber ancaman konflik dan kerawanan lain di tengah masyarakat. Politisasi identitas dapat memicu konflik sosial yang merugikan masyarakat secara keseluruhan demi upaya dukung-mendukung politik untuk kelompok tertentu. Praktik itu mengesampingkan dialog berdasarkan gagasan rasional, tetapi semata sentimen atas identitas tertentu. Kota Kupang menjadi wajah Nusa Tenggara Timur dalam kehidupan harmonis masyarakatnya. Identitas yang ada di tengah masyarakat bukanlah konsumsi dan komoditas yang dapat diperdagangkan untuk ambisi politik 5 tahunan. Pemahaman dan kesadaran paripurna masyarakat akan politik berintegritas idealnya tak akan dicederai oleh politik identitas yang berdampak destruktif.